Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Moga Allah paling rahmat dan keberkahan bagi kita semua, amin. Dan kali ini Mbah Mul ingin memberikan wejangan tentang 3 tempat yang menjadi jujukan untuk mencari pesugihan. Nah, di sini Mbah tidak akan mengajari untuk mencari pesugihan, tetapi menjelaskan sebenarnya tempat apa itu, kenapa dijadikan jujukan untuk mencari pesugihan. Nah, ini yang kita akan bahas secara logika. Yang pertama adalah Gunung Kemukus. Gunung Kemukus sendiri adalah suatu tempat yang berada di sebelah utara dari kota Solo, tepatnya di sisi sebelah selatan ya, selatan Waduk Kedungombo, yang di situ. Nah, sebenarnya yang namanya Gunung Kemukus sendiri pada awalnya adalah tempat petilasan yang ada makomnya dari Pangeran Samudro dan Dewi Ontowulan. Nah, ini yang dijadikan kenapa di situ menjadi tempat jujukan untuk laku spiritual. Nah, Pangeran Samudro sendiri adalah keturunan dari Brawijaya ya. Jadi Dewi Ontowulan sendiri adalah ibu tirinya. Jadi pada saat itu ketika ada suatu ada suatu konflik, Pangeran Samudro sendiri berada dan meninggal di Gunung Kemukus itu, dan Dewi Ontowulan menyusul ke sana dan meninggal di sana dan dijadikan satu liang lahat. Tetapi ada suatu cerita bahwa ada cinta terlarang di antara mereka ya, antara ibu tiri dengan anaknya ya, anak angkat ya. Nah, ini wallahu alam. Tetapi sebenarnya di sinilah terjadi kayak penyimpangan ya. Jadi penyimpangan di sini adalah penyimpangan kepercayaan, di mana di situ nanti ada suatu ritual yang mengharuskan orang berhubungan badan dan nanti akan mendapatkan kekayaan. Nah, ini ya bahaya. Jadi suatu prostitusi tersambung ya, dan ini berbahaya dan perlu diluruskan. Nah, ini tidak perlu ya. Walaupun di sana memang ada yang bisa seperti itu, tapi tidak diyakinkan. Jangan, karena ini adalah penyimpangan. Yang kedua adalah Gunung Kawi. Tempat yang kedua itu Gunung Kawi, Gunung Kawi. Gunung Kawi ini adalah sebenarnya ada tempat di mana di situ ada petilasan Eyang Jogo ya. Eyang Jogo sendiri adalah pejuang di masa agresi dulu, dan memang terkenal dengan ya di situ kesaktiannya, dan memang tempatnya wingit, angker, dan dipercaya memiliki kekuatan keramat ya. Nah, ya semoga lah. Tetapi yang pasti di sana banyak sekali orang yang melakukan ritual dan rata-rata berhasil. Nah, kisah yang paling mendasar ya keberhasilan seseorang adalah pendiri rokok bentul. Nah, ini saya sebutkan, di mana beliau ketika melakukan ziarah ke situ, entah apa yang dilakukan, mendapatkan ilham akan simbol bentul gitu. Bentul itu adalah talas talas, dan jadikan merek rokok, dan akhirnya sampai populer. Itu luar biasa. Wallahu alam, rezeki dari Gusti Allah ya. Kita tidak tahu apakah memang itu lantarannya, apakah memang dibantu dari situ, wallahu alam. Nah, ini yang sering dijadikan kesalahan ya. Padahal di situ ada tempat keramat, ada petilasan dari orang-orang yang dianggap dulu suci dan mempunyai jasa besar dalam suatu penyebaran agama. Nah, ini yang ketiga adalah pesugihan Dewi Lanjar. Dewi Lanjar sendiri adalah penguasa pantai utara Jawa. Nah, Dewi Lanjar sendiri disinyalir banyak mempercayai berkeraton ya, berkuasa di utara Pekalongan. Jadi utara Pekalongan ini ada kerajaan di situ yang memang dihuni, yang dikuasai oleh Dewi Lanjar sendiri. Nah, memang Dewi Lanjar sendiri ini banyak yang meminta melakukan ritual
dan biasanya memakan anak kandungnya, menumbalkan anak kandungnya, macam-macam itu, wallah alam. Tetapi banyak yang memang katanya bisa menumbalkan temannya dekat atau mungkin ya apa, wallah alam. Yang pasti kita tidak perlu ya, hanya kita cukup tahu, tidak perlu mengkeramatkan, karena semua yang sifatnya rezeki pati jodoh itu Gusti Allah. Tugas kita hanya beribadah dan berlindung kepadanya. Nah, ini 3 tempat ini sudah kita bahas. Nah, dari ketiga tempat itu sebenarnya masih ada tempat lain deh, tetapi Mbah tidak akan membahasnya karena memang itu tidak bukan tidak populer, tetapi takutnya menyalai tentang suatu hal yang distigma buruk oleh masyarakat. Nah, sebenarnya di beberapa tempat itu, kalau dilihat dari segi auranya, dari segi ritualnya, ini sebenarnya adalah penyalahgunaan, penyimpangan dari manusia itu sendiri. Jadi manusia sendiri di situ melakukan ritual dan meminta. Nah, ini meminta inilah yang bahaya deh. Meminta sesuatu yang sifatnya kerezekian yang serba instan, dan akhirnya banyak makhluk yang memang di situ mengamini dan memberikan solusi tentang yang namanya pesugihan itu. Tentunya ada konsekuensi yang namanya tumbal itu tadi, dan nantinya konsekuensi pada keturunan selanjutnya, dan pada keadaan kita ketika sukaratul maut, yaitu akan bahaya, akan menyakitkan, dan itu dilaknat oleh Gusti Allah ya, yang namanya pesugihan seperti itu. Dan yang pasti kita tidak perlu mengimani, tidak perlu mempercayai, cukup kita tahu dan tidak perlu disanjung-sanjung. Banyak tempat yang memang bisa untuk melakukan pesugihan ini, tetapi beberapa tempat itu diselewengkan dengan karena ini rekayasa manusia ya. Jadi setannya itu mah manusia, jadi bukan ada jin di situ menyesatkan, tetapi manusia sendiri jadi setan dan mengarahkan manusia untuk melakukan hal yang seperti itu. Nah, seperti itu akan menjadi jalan sesat bagi kita. Nah, sekian dulu, kita bahas nanti tentang jenis-jenis dari pesugihan berdasarkan sifat dari makhluk gaib pembawanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.